Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz kondang selama setahun ini tidak kelihatan. Apa penyebabnya? Ustadz Mansur katanya menjadi setan. Tangis Siti Watimah Al-Ajana Nurjamah pecah usai keluar dari ruangan sidang pengadilan negeri kelas A Pati. Korban penipuan kasus investasi bodong perkapalan di Juwana ini kecewa lantaran vonis yang dijatuhkan majelis hakim menurutnya tidak sebanding dengan kerugian yang senilai miliaran rupiah. Apalagi kapal yang dijanjikan terdakwa sekarang ini tinggal kerangka, mesin dan alat tangkap ikan juga sudah tidak ada. Bisa dikatakan kapalnya sekarang tinggal bangkai. Saya rugi banyak, kata perempuan yang akrab disapa dengan Zana ini. Untuk diketahui majelis pengadilan negeri Pati menunjukkan hukuman 1,2 tahun kepada suami istri terdakwa pelaku penipuan hingga miliaran rupiah. Pasangan suami istri ini mengelabui korbannya dengan dalih bagi hasil dari tanam saham pembelian kapal dan penyediaan perbekalan kapal untuk melaut. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke KUHP menjatuhkan pidana terhadap pasangan suami istri pelaku penipuan Budi Arianto dan Suwarti yang turut serta melakukan penipuan dengan hukuman pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 2 bulan. Bunyi amar putusan yang dibacakan Hakim Ketua Ferry Haryanto didampingi Hakim anggota Budi Aryono dan Progo Joyo Negoro. Putusan itu, kata Ketua Hakim, dikurangi selama kedua dalam masa tahanan dengan memerintahkan mereka tetap ditahan di rumah tahanan negara. Sementara bukti yang dihadirkan di persidangan atas amar putusan majelis hakim dikembalikan kepada para korban. Demikianlah sekilas info. Majelis hakim menjatuhkan amar putusan perkara tersebut pada sidang di Pengadilan Negeri Pati kemarin. Dalam amar putusannya, majelis mengatakan suami istri terdakwa penipuan Budi Arianto 48 tahun bersama Suwarti 47 tahun istrinya warga Bendar Kecamatan Juwana bersalah melakukan dan turut serta melakukan tindakan pidana penipuan. Yang dipakai sekalian aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kasihan ya. Allah. Keras. 1,9 sini. Enggak salah nangkep nih. Gede dapetnya. Ya Allah. Kalau dengan cara menunjuk, meminta, itu seperti merampok. Rampok pakai malu itu. Merampok kan pakai pedang dengan rasa malu. Kalau tidak kasih kan malu. Misalnya kita minta, itu jamnya bagus buat saya ya. Itu sama kalau kasih buat saya. Itu sama itu, cuman karena dia punya makom seorang ustadz pakai atas nama Allah, atas nama Nabi, sama itu. Motor berapa dijual? 7 juta. Kalau dikali 10, 70. La ilah. Di setan-setan kata Rasulullah itu dipenjarakan. Wasujjinatis sayatin. Nah, dalam pemahaman kita sekarang tuh setan tuh siapa? Dari Romongso Channel kita melihat yang dimaksud setan itu diantaranya dan yang terbesar diantaranya itu adalah Yusuf Mansur. Tanda kejadian. Jadi setan-setan kata Rasulullah itu dipenjarakan. Nah, dalam pemahaman kita sekarang ini, setan itu siapa? Nah, dari Ustadz Tabrani Sabirin, dari Rumongso Channel, melihat yang dimaksud setan itu diantaranya dan yang terbesar diantaranya itu adalah Yusuf Mansur. Kenapa? Yang dimaksud dengan hadis Nabi itu terjemahan real Ustadz Tabrani
saat ini adalah Yusuf Mansur, karena orang ini senantiasa itu merugikan orang, melakukan tindakan-tindakan mengatasnamakan sedekah, mengatasnamakan bisnis beli ulang Indonesia, mengatasnamakan apapun yang ujung-ujungnya nanti membuat orang yang ikut menjadi rugi, menjadi tertipu, menjadi menyesal, menjadi apalah namanya itu. Nah, inilah yang dimaksud dengan wujud setan itu. Maka di bulan puasa ini, supaya orang puasanya enak, supaya orang nyaman, tenang, damai, supaya pintu surga itu bisa terbuka. Lalu supaya pintu neraka itu tertutup, ya setan harus dipenjarakan. Maka salah satu bentuk kepedulian kita kepada puasa, kepada orang-orang yang berpuasa, berkeliarannya setan ini, kita harus sama-sama jangan sampai setan ini berkeliaran. Maka di bulan puasa ini orang harus melakukan boikot bersama kepada setan yang berada di dalam diri Yusuf Mansur. Karena selama Yusuf Mansur berkeliaran, setan-setannya juga berkeliaran. Selama dia datang ke tempat pengajian, maka ujung-ujungnya nanti bagaimana dia bisa melakukan manipulasi keadaan supaya pulang bisa bawa uang sedekah. Datang lagi ke masjid, melakukan lagi tindakan yang sama. Ujung-ujungnya nanti orang menjerit. Maka salah satu bentuk kepedulian kita kepada Ramadan, kita mengagungkan bulan Ramadan ini. Setan yang begini harus dicegah. Jangan sampai dia berkeliaran. Karena dalam pemahaman Ustadz Tabrani Sabirin, setan itu bukan saja makhluk yang abstrak, tapi harus menjadi makhluk yang real. Di antara yang real itulah setan yang berada dalam diri Yusuf Mansur. Nah, saudaraku, untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan bersama penjelasan dari Ustadz Tabrani Sabirin berikut ini. Karena dalam pemahaman kita, setan itu bukan saja makhluk yang abstrak, tapi harus menjadi masuk ke dalam makhluk yang real. Nah, di antara yang real itu adalah setan yang berada dalam diri Yusuf Mansur. Nah, setan-setan itu bagaimana menahannya? Yusuf Mansur nggak boleh berkeliaran. Jadi kalau selama ini kita lihat setan itu hanya umum saja gitu. Dengan Ramadan ini setan yang kita maksud adalah Yusuf Mansur. Bagaimana dia jangan sampai berkeliaran di bulan Ramadan. Kalau dia sampai berkeliaran, maka apa yang terjadi gitu? Orang-orang berpuasa, abwabul jinan itu tidak terbuka. Tidak futihat abwabul jinan gitu. Kemudian tidak ughliqat abwabun nar. Jadi pintu neraka itu lam tughliq atau la tughliq, tidak tertutup. Pintu neraka terbuka terus. Kenapa? Setan-setan tidak dipenjarakan. Jadi ada ungkapan yang rasional gitu. Kalau mau membuka pintu surga, pintu neraka ditutup. Saya butuh duit 1 triliun. Saya butuh duit 1 triliun. Saya butuh duit. Kalah aja loh. Itu kan sama nih kayak sekarang saya. Mansur ngomong saham. Jangan saham. Petren lurusin. Emang kita lagi ngurusin apa? Emang kita ngurusin saham itu emang ngurusin apa? Emang kita ngurusin kemudian masuk perusahaan sana, perusahaan ini, menyebut itu. Emang buat siapa? Yang saya lakukan buat Petren. Bisa saya ngajak ngomong Anda semua, saya butuh duit 1 triliun buat ngegedein Petren. Bisa. Mau Anda patungan? Mau. Kalaupun mau dan saya terima duit Anda, maka saya akan makin bermasalah hari ini. Maka itulah saya ngamen, saya ngasong. Demi siapa? Demi Anda semua. Demi satu nama, Petren. Anda tahu saham kami sekarang berapa? Yang satu nilainya bakal 1,4 triliun rupiah. Bukankah kita butuh dana? Anda tahu, untuk menghidupkan satu kota,
Tanya teman-teman direksi untuk menghidupkan satu kota. Bung, Petren kemudian menguasai satu kota. Sebutlah kota di mana istri saya lahir, kota Tangerang. Kita butuh dana 20 miliar, saudara-saudara semua. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Apakah kita akan berdiri mengemis di depan orang-orang? Tolong pinjemin Pak, tolong pinjemin Pak, tolong invest Pak, tolong jadi investor kami Pak. Bukan saya mah Musa kecil. Saya umatnya Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ojo ngaco omongan itu. Hari ini saya masih berhadapan dengan hukum ini, hukum itu. Apa saya ngadu? Bisa saya ngajak ngomong Anda semua. Saya butuh duit 1 triliun buat ngerjain Petren. Bisa. Mau Anda patungan? Mau. Kalaupun mau dan saya terima duit Anda, maka saya akan makin bermasalah hari ini. Maka itulah saya ngamen, saya ngasong. Demi siapa? Demi Anda semua. Demi satu nama, Petren.